المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwan kiram azani Allah wa iyyakum. Di antara salah satu hal yang menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada makhluknya, lebih sayang dibandingkan dengan seorang ibu kepada anak bayinya sekalipun, adalah Allah subhanahu wa ta'ala justru saat hambanya melakukan segunung dosa dan kesalahan, lalu sang hamba ini mau bertaubat, mau beristighfar, maka dia begitu gembira menerima taubat dan istighfarnya kita, dan dia begitu senang menerima taubat dan istighfar kita. Biasanya kalau kita ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dia pernah zolim kepada kita, pernah menyakiti kita, dia pernah menggibah kita, dan lalu kita tahu suatu ketika dia datang kepada kita dan minta maaf, apa yang antum lakukan? Bisa jadi antum memberikan maaf, tapi tetap dalam hati antum ada catatan yang tak bisa dibuang begitu saja. Mungkin perlakuan dia, kezoliman dia kepada kita akan tetap kita kenang sampai kita mati. Betul? Bisa saja secara mulut, ya udah saya maafkan, tapi tetap catatan dosanya dalam tanda petik selalu kita ingat sampai kapanpun. Sulit untuk kita hilangkan begitu saja. Maka ikhwanul kiram azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini izinkan dalam rangka menggambarkan betapa Tuhan kita itu Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha sayang, Tuhan yang rasa sayangnya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Saya mengangkat satu tema dengan judul hadiah besar bagi mereka yang mau bertaubat dan beristighfar. Hadiah besar bagi mereka yang mau bertaubat dan beristighfar. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana Allah begitu senang kalau ada hambanya yang melakukan dosa sebesar apapun dosanya, lalu dia bertaubat dan beristighfar. Senangnya Allah kepada orang yang taubat, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Muslim nomor hadis 7141 menyabdakan, wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa saya berada dalam genggaman Allah, laulam turnibu, sekiranya kalian ini suatu umat yang tidak memiliki dosa sama sekali, pokoknya antum 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi
selalu dalam ketaatan, enggak pernah seujung rambut pun melakukan dosa. Kita ini komunitas manusia paling soleh, andai kata ada yang begitu. Saking pokoknya, enggak pernah ada dosa, enggak kecil, enggak besar, bersih, komunitas yang begitu. Apa kata Nabi SAW? La zahaballahu bikum, maka Allah akan melenyapkan komunitas ini. Komunitas yang super soleh tadi sengaja Allah lenyapkan. Lalu apa? Setelah dilenyapkan, wala jaa biqaumin yuznibun, lalu Allah akan datangkan satu komunitas manusia yang dimana justru komunitas manusia ini adalah satu komunitas manusia yang melakukan dosa. Fayastaghfirunallah, lalu komunitas ini setelah melakukan dosa memintakan ampunan istighfar kepada Allah. Fayaghfiru lahum, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ikhwan, jangan salah paham. Jangan sampai hadis ini dalil disukainya kita berbuat dosa. Ngawur. Justru hadis ini dalil betapa agungnya istighfar, betapa agungnya taubat. Sampai sebegitu Allah senangnya kepada orang yang suka bertaubat. Kalau ada kaum yang tadi apa? Enggak pernah dosa. Ya kalau enggak pernah dosa, enggak pernah taubat nih. Allah sengaja lenyapkan dulu kaum ini, diganti kaum yang suka maksiat, lalu kaum ini tapi istighfar. Ya Allah, ampuni dosaku. Allah begitu senang. Saking senangnya sampai digambarkan. Penggambaran betapa Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan taubat dan istighfar. Dan ini ikhwan azani Allah wa iyyakum diperkuat dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 2747. Sahih Muslim 2747. Hadisnya cukup panjang. Saya akan bacakan pokok hadisnya saja. Hadis ini berisi penggambaran betapa Allah senang kepada orang yang dia berdosa lalu melakukan pertobatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya senangnya Allah kepada orang yang melakukan taubat istighfar itu lebih gembira dibandingkan dengan ada seorang lelaki. Ini penggambarnya. Senangnya Allah kalau melihat ada orang taubat istighfar, senangnya lebih senang dibandingkan, digambarkan oleh Nabi, dibandingkan kasus apa? Ada seorang lelaki, kata Nabi SAW, yang dia bawa onta, bawa kendaraannya, hendak melakukan rihlah perjalanan jauh safar. Dia siapkan untanya. Dia telah penuhi untanya dengan segala jenis perbekalan. Makanan, minuman, udah ditaruh semuanya di onta ini. Berjalanlah laki-laki ini menuju tempat yang dia kehendaki. Di tengah padang pasir, karena kelelahan, lelaki ini beristirahat sejenak. Dan qadarullah, apa ikhwan? Saat dia terlelap, terbangun sebentar, dia dapati untanya sudah tidak ada di situ, pergi rupanya, kabur untanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya dalam redaksi bebas, lelaki ini termenung, menangis sendirian, sangat terpukul. Dia bingung mau kemana melangkah, apa yang harus dilakukan, karena di tengah-tengah padang pasir tidak ada lagi perbekalan yang dia miliki. Makanannya, minumannya, plus kendaraannya sekaligus tidak ada pada saat itu. Di saat lelaki ini termenung, kata Nabi SAW, ada sebatang pohon yang dia bisa
sedikit berteduh di bawah pohon itu. Dia duduk termenung. Tiba-tiba apa? Dia melihat ada unta yang mendekat. Ternyata untanya balik lagi. Coba bayangkan oleh antum. Kalau antum di padang pasir sendirian ribuan kilo, bawa onta, bawa minum, makan, onta antum lagi istirahat, nggak tahu pergi kemana. Stres nggak? Stres nggak? Sudah pasti antum, temen satu penduduk nggak ada. Namanya padang pasir. Antum sedang sedih. Ya Allah, kok bisa kemana nih onta? Tiba-tiba ontanya datang lagi. Kira-kira antum gimana tuh? Kayak ontanya dipeluk, dicium sama antum. Onta banget ya. Ya, bikin stres ini. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Summa qala min syiddatil farah." Lalu laki-laki ini saking senangnya ngelihat ontanya balik lagi, dia bersyukur kepada Allah, tapi sampai salah ucapannya. Apa yang diucapkannya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking seneng sampai ucapan syukurnya kebalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ya engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, akhto'a min syiddatil farah. Orang ini kata Nabi SAW, ya telah salah saking gembiranya. Wis, atau orang Jawa bikejagan, bahasa Indonesia bikejagan itu apa? Wah, senengnya. Ya. Nah, kata Nabi, kasus tadi dibandingkan jika dengan kasus Allah ngelihat Anda melakukan dosa, Anda melakukan kesalahan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kekhilafan yang kita lakukan, lalu kita bertobat kepada Allah, senangnya Allah kepada kita jauh lebih dahsyat dari senangnya lelaki tadi yang kehilangan untanya ketemu lagi. Lebih senang lagi Allah. Bayangkan. Makanya ikhwan, kita seringkali dibayang-bayang. Setiap kali mau tobat, selalu setan membayangi kita. Percuma lu taubat, paling besok juga gitu lagi. Kuat-kuatnya sepekan. Kalau sebulan top, kata setan. Betul? Selalu dibayangi. Kenapa? Karena setan tahu perkara yang paling Allah cintai adalah melihat hambanya yang bertobat. Dilemahkan semangat itu dengan segala cara. Diberikan bayangan, percuma kamu tobat ngapain lah, model kamu kuat 2 jam juga udah bagus tobatnya, tobat sampel paling. Benar? Tahu dari mana? Pengalaman dan pengamatan. Ya, itu ya bisa dipahami Pak. Ini dasarnya taubat istighfar. Bisa dipahami Pak? Dahsyat sekali. Ya, sangat senang Allah kepada orang yang bertobat. Tidak cukup di situ. Sampai-sampai terkhusus bagi orang-orang yang mau bertobat. Sampai malaikat pemikul arsy ar-Rahman khusus berdoa bagi ahlu taubat. Saking senangnya. Ayat 7 sampai 8. Surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 8. Kita lihat, antum simak ayatnya. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Kata Allah,
para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy, maka mereka ini pekerjaannya selalu apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu bertasbih, memuji Allah. Ada banyak orang yang bertanya, ini kan malaikat penjaga neraka, penjaga surga kan masih pada nganggur atau apa? Ada yang banyak yang model begitu. Enggak ada malaikat nganggur. Tapi apa yang dilakukan malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, selalu bertasbih, memuji Allah. Emangnya kita nganggur turu? Guru. Betul, kalau kita begitu Pak, model saya nganggur ya ngantuk glabruk nih. Kalau malaikat nggak main begitu. Bertasbih saban waktu 24 jam. Wa yu'minuna bih, dan sangat beriman kepada Allah. Para malaikat pemikul arsy terutama, dan malaikat yang berada di sekitar arsy. Lalu apa? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Malaikat tidak pernah pelit mendoakan kita semua saban hari. Dia bertasbih kepada Allah, selalu memintakan ampunan bagi orang yang beriman. Seraya para malaikat mengucapkan satu doa. Apa doanya? Antum lihat di ayat sambungannya, masih pada ayat yang kita sebut tadi. Surat apa tadi? Ya, Ghafir. Begini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhanku, rahmati dulu Allah. Antum kalau doa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Tambahkan rizkiku. Enak aja. Prosedurnya dipakai. Puji dulu, ya Allah. Ya, memuji dengan tauhid. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Ini. Terus puji dulu, baru nanti proposalnya belakangan. Kita nggak langsung begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikan saya mobil. Enak aja. Berikan laka pugu gue. Ada judulnya dulu. Malaikat tadi apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tuhanku, rahmatmu begitu luas tak bertepi, dan Engkau benar-benar mencakup segala sesuatu ilmumu itu. Lalu apa? Baru setelah itu malaikat doa setelah memuji. Apa doanya? Coba antum lihat. Doa pertama malaikat, waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Waghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampuni lilladzina tabu, kepada mereka manusia yang mau melakukan pertaubatan. Ampuni mereka ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan mau mengikuti jalan Engkau ya Allah. Ampuni mereka. Doa malaikat setiap waktu sebagai rasa cintanya kepada orang-orang yang Allah cintai, yakni para pelaku taubat. Maka malaikat setelah memuji Allah, doanya pertama difokuskan kepada siapa tadi? Waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ampuni mereka-mereka ya Allah yang mau melakukan taubat dan mengikuti jalan Engkau. Apa doanya begitu saja? Ditambah
Ditambah lagi apa? Waqihim azabal jahim. Waqihim azabal jahim. Dan peliharalah ya Allah para pelaku taubat ini dari azab jahannam. Betapa sayangnya para malaikat. Betapa para malaikat senang kepada orang yang taubat. Bukan sekedar ya Allah ampuni, tapi apa tadi? Waqihim azabal jahim. Ya Allah, tolong jaga tuh si fulan ya Allah. Jangan sampai dia terkena azab jahannam. Dan disempurnakan dengan doa apa? Rabbana wa adkhilhum jannatin adan. Rabbana, Tuhanku, wa adkhilhum, masukkan mereka para pelaku taubat, jannatin adan, ke dalam jannah aden, surga aden. Makanya kawan, ya, kita tidak perlu tertipu setan yang menakut-nakuti pertobatan dan istighfar. Setiap waktu berbahagia istighfar dan taubat. Semakin sering kita taubat, semakin sering kita istighfar, malaikat semakin sering mendoakan kita. Dan kalau malaikat yang mendoakan, sangat lebih besar potensi kekabulan. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terus sampai ayat ininya baca sendiri mengingat waktu. Selanjutnya ikhwan, mungkin di antara kita tidak atau jarang yang tahu, setiap orang yang melakukan dosa kemudian dia ini taubat, tahukah antum, dosanya bukan sekedar dihapus menurut banyak ulama berdasarkan nanti ayat yang saya sebutkan dari hadis sahih, tapi nanti dosa-dosanya di hari kiamat berubah jadi pahala, skor pahala. Bayangkan, kalau dihapus berarti apa? Close kasus, betul, dan selesai. Antum punya gelapang untuk tanda. Lagi, jadi selesai, close, ya kan? Tapi antum nggak bisa apa-apa, udah ya udah, maafkan. Kalau ini bukan sekedar dimaafkan, dosa nyolong entoknya, dosa apa yang kita lakukan diganti jadi dirubah jadi pahala dosanya. Bayangkan, saking Allah cintanya kepada taubat. Loh Ustaz, mana dalilnya? Yuk kita lihat dalilnya. Ya, kenapa para ulama sebagian besar juga banyak menafsirkan seperti ini. Surat Al-Furqan ayat 70. Surat Al-Furqan ayat 70. Ketika Allah memberikan ancaman kepada para orang-orang yang mungkar, pelaku maksiat, pelaku dosa, lalu Allah mengecualikan, semua Allah ancam. Nih, orang-orang yang durjana Allah ancam semuanya. Lalu Allah kecualikan. Siapa yang dikecualikan? Nih, ana baca yang pengecualinya. Antum dengarkan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Illa man tab. Kecuali kata Allah, bagi mereka yang mau melakukan pertaubatan wa amana dengan landasan iman, wa amila amalan salihah, dan lalu diikuti dengan banyak melakukan amal-amal soleh sebagai bentuk nyata pertaubatan. Dulunya sering nolong, setelah taubat dia rajin sedekah. Diganti dengan yang seimbang. Maka Allah apa? Janji Allah,
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Faulaik, mereka itu yubaddilullah, akan diganti, yubaddil badal, Allah ganti sayyi'atihim, kejahatan mereka, kejelekan mereka, hasanat, dengan kebaikan. Kejahatannya diubah, diganti, bukan sekedar dihapus, diganti dengan kebaikan, pahala. Semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, lalu kita bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha, maka bukan sekedar insya Allah kita ingin hapus dosanya, tapi lebih dari itu Allah akan ganti jadi pahala yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Mengapa? Mengapa Allah melakukan itu? Di ujung ayatnya, antum lihat sambungan ayatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu Ghafur, Rahim, Maha Pengampun kepada kalian. Dia sangat sayang kepada kalian. Dia sangat cinta kalau Anda melakukan taubat. Ghafur, Rahim. Dia bukan zat yang kasar. Dia bukan zat yang kejam. Dia sangat sayang kepada makhluknya. Makanya setelah Allah menyebutkan ini, aku ganti kejahatanku, aku ganti dengan kebaikan. Mengapa? Wa kana Allahu Ghafurur Rahima. Karena dia Allah Ghafur, dia Maha Pengampun. Rahim, dia sangat sayang. Sangat sayang. Sayangnya Allah kepada kita melebihi seorang ibu kepada anaknya. Sebegitu dia senang kepada mereka yang padahal tadinya banyak durhaka kepadanya, tatkala taubat Allah tidak pernah punya pamrih. Allah tidak pernah punya kepentingan kepada makhluknya. Terkadang kalau kita memaafkan seseorang, kita punya pertimbangan politis, punya pertimbangan sosial, punya pertimbangan macam-macam, betul. Tapi kalau Allah ketika memaklumi hambanya, memaafkan tanpa kepentingan apa-apa, sampai pun sebegitu dia senangnya, lalu Allah katakan, aku ganti. Bayangkan kalau antum ini punya salah sama anak, Ustaz, saya ngaku Ustaz dulu punya salah kepada antum. Salahnya apa? Jujur Ustaz, HP antum dulu anak sikat tuh Ustaz, HP barunya peng dulu marah-marah nih kita nih Pak, antumnya nangis Ustaz, Pak nangis. Anak misal kata kodarulnya anaknya agak jiwa besar nih, ya udahlah, ya udah jangan gitu lagi. Ya, antum ini kelewatan. Maksud itu juga masih grundel, walaupun ujungnya maafin. Ya udah paling mentok situ. Masa kalau udah gitu, dan nih saya kasih duit 1 juta. Waduh baik banget ya. Nggak ada. Itu malu dia apa kalau ada gitu. Iya kan, mentok. Untung aja enggak. Ya udah kembaliin setengah aja. Ya udah bagus gitu. Betul. Tapi kalau Allah tadi apa? Aku maafkan, dikasih duit. Lalu kalau sekarang, kalau tadi antum ini ngakuin ke anak, Ustaz saya dulu Ustaz saya hilang ngambil HP antum, udah saya maafin, sekalian ini duitnya beli HP ya. Wah, dah itu mah betul. Kalau Allah tanpa pamrih, bukan sekedar aku hapuskan dosamu, aku akan ubah dosamu menjadi poin pahala. Subhanallah, ikhwan. Ya. Nah, ikhwan, terkait masalah ini, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terkait dengan siapa penduduk surga paling terakhir masuk surga dan siapa penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Dalam konsep ahlu sunnah,
selagi orang itu beriman, walaupun dia masuk neraka entah berapa ribu tahun, tetap pada ujungnya nanti keluar dari api neraka. Tetapi nanti akan diceritakan di hadis itu tentang siapa manusia paling terakhir masuk surga. Habis orang ini, surga tertutup selama-lamanya. Habis manusia terakhir. Ente jangan ngomong kita mau bagi udah lumayan kita gede. Saking ngerinya dengan dosa kita, ya. Tuh. Ini ceritanya. Makanya terus kata Nabi SAW, ya, berdasarkan kisah Abu Dzar nih, radhiyallahu anhu. Kemudian rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada seorang laki-laki yang laki-laki ini sebenarnya banyak melakukan dosa. Maka Allah perintahkan ke malaikat, hai malaikat, i'ridu alaihi sighara dzunubi warfa'u anha kibaraha. Hai malaikat, coba kau ambil catatan dosa-dosa kecil saja dari orang ini. Sementara tolong kata Allah, amal catatan dosa-dosa besar dia seperti ghibah, ya, perampokan, pokoknya yang dosa-dosa besar, minum khamr, zina, jangan ditunjukkan. Cukup catatan dosa-dosa kecil aja. Tunjukkan sama laki-laki ini, kata Allah. Sok, tunjukin, hai malaikat. Maka malaikat manggil nih, sidang. Ini hadis beneran, bukan dongeng. Yang tema disangka dongeng pengantar tidur, wajib iman. Ini hadis sahih. Ya, maka fatu'radu alaihi sigharu dzunubi. Malaikat nunjukin catatan amalan kecil saja. Ya, dosa-dosa kecil dia. Lalu ditanya, amilta yauma kaza wa kaza kaza wa kaza wa alimta yauma kaza wa kaza kaza wa kaza. Hai fulan, nih kamu lihat catatan dosa kecil kamu, dosa-dosa kamu, bener enggak bahwa pada hari anu tanggal sekian jam sekian kamu melakukan dosa ini dosa itu, pada hari Rebo dosa ini dosa itu, Kemis dosa ini, ku lengkap ku datai wis dideleng ku tanggal meniti anak abe. Ya, sampai pun dosa-dosa yang kita sudah lupa kitanya mah. Dianggap sepele baik, di catatan malaikat ada semua. Menit, detik ada. Ya. Malaikat ini pas. Coba lihat dulu. Kamu ada enggak di sini yang kamu ingkari? Catatan ini benar enggak? Sok dilihat. Disangka nanti kamu ada malaikat yang barangkali sentimen. Oh, kita beli nyolong. Ya, apa nih nyolong? Begini. Ayo, catat. Lihat dulu, dilihat. Sok, diperiksa. Barangkali datanya dianggap tidak valid oleh kamu. Silakan. Lihat laki-laki ini di hadis ini. Pas dilihat dosanya sekebuk dosa itu. Iya benar ya. Lalu laki-laki ini berkata, "Na'am." Ya, benar. La yastati ayyunkira wa huwa musfikun min kibari dhunubi an tu'rada alai. Laki-laki ini ngomong benar. Tapi laki-laki ini dalam hati kecil ngomong, kok catatan saya yang dosa gedenya enggak ada. Berani. Disangkanya, ya udahlah, dibanding dosa-dosa kecil, akui aja semua. Memang iya benar sih. Dia juga ngakui catatan malaikat nggak ada yang salah. Cuma dalam hati kecil di hadis ini, laki-laki ini sebetulnya bingung. Ini dosa nyolong entong, catatan. Dosa yang gede-gede nggak ada. Bukat baik lalen. Ya begitu, lupa kayak-kayaknya. Ya udah diem aja. Ya diem aja. Maka fayuqal, tiba-tiba dikatakan, fa innaka laka makanin kulli sayyi'ah hasanah. Hai fulan, nih catatan amal dosa ini aku tetapkan, kata Allah, semua dosa-dosa di sini semua diganti jadi amal baik. Coba, dosa diganti
dengan kebaikan. Ibaratnya tadinya raportnya merah 3, 4. Jadi nilai gede-gede kebaikan semua. Kaget, loh bisanya. Ya, amal jelek laki-laki ini, ya tadinya dosa ini, dosa, tiba-tiba rubah jadi pahala. Begitu melihat itu, antum tahu laki-laki ini apa Ivan? Nyesel. Kenapa? Tadi amal dosa gedenya aja sekalian ditunjukin. Kalau jadi pahala mah, ini mah ibarat kata dalam tanda petik receh. Kalau tadi dosa gedenya dari pahala kan bisa naikin level surga. Kenapa tidak ditunjukin? Ya, awalnya dia berpikirnya ya, wah, ya syukurlah, nggak tahu mah, nggak ada data dosa besar. Tapi begitu tahu dosa kecilnya diubah jadi entry pahala, dia nyesel. Kenapa dosa gedenya nggak ditunjukin lagi, sekalian dirubah lagi? Ya, maka laki-laki ini berkata, Rob, qad amiltu asya la aroha huna. Baru laki-laki ini kalau tadinya mah menyembunyikan dalam batin aja, pas melihat ini, ya Tuhanku, kenapa aku tidak melihat data-data dosa besar saya yang ada di sini? Ya, sekalian kalau tadinya mah pengennya diem aja, tapi begitu tahu diganti, kok ini nggak ada dosa nyolong entong apa segede-gede, dengan harapan dapat dirubah lagi. Ya kan kalau tadi dosa-dosa kelas receh dalam tanda petik, kalau ini diubah jadi pahala lagi yang gede-gedenya, kan mempercepat dan mengangkat kualitas jannah. Paham nggak? Maka kata Nabi maka kata Abu Dzar radhiyallahu an, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohika hatta badat nawajiduh. Pada saat Nabi SAW menyampaikan hadis ini, aku lihat Nabi sampai tertawa katanya. Ya, melihat kelakuan lelaki ini, dia lucu. Nabi sendiri sampai tertawa melihat dalam tanda petik lucunya lelaki ini yang mendapat ampunan dan rahmat dari Allah dengan taubat. Nabi sampai tertawa. Katanya laki-laki ini tadi dia memiliki keistimewaan at-taubah. Bisa dipahami kan? Ya, Masya Allah. Karena itu ikhwan, dalam hadis riwayat Ibnu Majah 3818 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kita mengatakan, tuba, betapa beruntungnya, sangat beruntung, liman wajada sohifatihi, barang siapa yang kelak mendapatkan catatan amalnya di akhirat itu istighfarun katsira, istighfar yang banyak. Beruntung sekali orang ini. Antum waktu-waktu luang, di samping kalau yang biasa baca zikir apa, jangan lupakan, selalu perbanyak baca istighfar. Sebab dengan ini bisa dimungkinkan kejahatan kita dirubah jadi pahala. Waktunya bebas. Ya, sambil antum nih, sambil santai. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus, ya, aku minta ampunanmu ya Allah. Terus, dimanapun antum punya kesempatan. Ya, tapi awas, jangan dengan daripada nganggur. Istighfar dibandinglah daripada nganggur. Jadi kayak wong ngeceh. Bisa dipahami? Ya, jangan juga ngomong, ya, daripada nganggur lah, juga di istighfar. Jangan juga gitu. Maksudnya, antum ada waktu luang. Ya, antum kan kebanyakan kalau ada waktu luang kan ngelamun, bakal beli turun ngelamun kan. Anak tahu. Tahu dari mana? Nah. Ya, duduk di musola. Antum saat bingung dagangan. Ya. Wah, dagangan sepi banget. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, selalu beristighfar. Ya, antum lagi istirahat, lagi gimana? Astagfirullah, bebas. Makanya kenapa ikhwan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah
sempat sampai ditanya, kok kenapa orang setelah begitu selesai sholat, antum ini sholatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa? Astagfirullah, 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 baru Allahumma antas salam. Padahal dia tadi habis melakukan apa? Ibadah. Habis ibadah saja diperintah istighfar. Gimana ya kalau yang habis melakukan dosa? Baru selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, rahasia apa di dalamnya? Kalau habis nyolong suruh istighfar, pantas. Habis sholat, sunnahnya belum apa-apa, astagfirullah, istighfar. Dasarnya istighfar. Bisa dipahami kawan? Kuatnya dan hebatnya istighfar. Ya, terakhir ikhwan, karena waktu udah saya. Ya, terakhir. Karena itu ikhwan, dalam surat Ali Imran ayat 193, saat Allah menyebutkan ciri orang yang beriman, selalu Allah tak melupakan sifat taubat. Selalu dibawa sifat taubat. Ali Imran 193. Kita lihat, ini doanya orang beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhanku, aku ini telah mendengar ada seruan yang menyeru diri-diri kami menuju iman. An aminu bi rabbikum, agar kalian semua beriman kepada Tuhanmu. Jawaban orang beriman apa? Ketika ada seruan suruh beriman. Fa'amanna, ya Tuhanku, saat seruan ini kami dengar, kami pun semua beriman. Kami beriman. Lalu dengan wasilah iman itu dia mengucapkan apa? Setelah dia beriman apa? Waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, dengan landasan iman itu maka apa? Waghfir lana dzunubana. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hapus dosa-dosa yang telah aku lakukan. Dan ujungnya kita minta kepada Allah, wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Matikan aku ya Allah bersama orang-orang yang taat, bukan aku mati bersama ahli bid'ah, ahli syirik, ahli maksiat. Matikan aku bersama orang yang saleh. Ini doa yang harus yang dengan berwasilah kepada fa'amanna, iman. Setelah kita wasilah iman, kita minta apa? Faghfir lana dzunubana. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hapus dosa-dosa. Ya, dan terakhir kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan bersama orang yang berbakti kepada Allah. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam hamba-hambanya yang bertobat. Allah menerima segala tobat kita dan mengumpulkan kita, mewafatkan kita bersama orang-orang yang saleh. Amin.
ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah